Halo, selamat pagi anak-anak Ibu kelas 5. Hari ini Ibu akan memberikan video tentang bab 5, di mana kalian di sini membahas tentang eh, menyimpan dokumen di media. Jadi untuk bagian pada bab ini kita membahas tentang apa-apa saja media yang kita gunakan untuk menyimpan data. Sebagaimana yang kita ketahui, segala sesuatu file yang sudah kita ambil atau kita simpan di dalam sebuah komputer, kita tentu memerlukan media. Media itu berarti berupa alatnya, apa yang kita simpan. Berarti medianya berupa komputer. Di dalam komputer itu kita menggunakan apa lagi? Nah, misalnya kita membutuhkan alat yang namanya hard disk, atau kita membutuhkan alat yang namanya flash disk, atau kita membutuhkan alat yang namanya CD. Nah, itu merupakan medianya. Nah, sebelum kita membahas itu, di sini Ibu akan memberikan ada beberapa alat yang digunakan sebelum kita mengenal hard disk dan lain-lainnya. Nah, alat yang pertama disebut dengan punch card, paper type, dan magnetic type. Nah, punch card kalian bisa perhatikan pada buku cetak kalian. Ada bagian alat ini digunakan pada saat kita belum menemukan hard disk dan alat-alat lainnya. Nah, untuk bagian passcard ini adalah kalau kalian ada pada buku cetak kalian gambarnya seperti ini. Nah, gambar C. Nah, ini bentuk gambar passcard. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu, dia tuh bentuknya seperti kertas kaku. Yang mana ini merupakan suatu kertas di mana dia untuk mengendalikan mesin. Jadi kita nih pada zaman dulu bukan komputer yang disimpan datanya ya nak, tapi berupa mesin. Di mana mesin ini otomatis untuk menyimpan atau mengolah data. Nah, pada saat itu Panskat itu ditemukan pada tahun 1752 oleh si Basil Bachorn. Kemudian digunakan sampai tahun 1970. Nah, dia model kertas ini dia terdiri dari lubang-lubang gitu. Nah, jadi kertas kaku ini seperti balok ya kalau kita perhatikan ya. Di dalam itu ada kayak lubang-lubang yang mana di sini terdiri dari kolom-kolom. Ya. Nah, Panskat ini memiliki 90 kolom dengan jumlah data yang bisa disimpan dengan kapasitas di dalam media penyimpanan. Nah, pada saat itu sih sangat kecil medianya penyimpanan pada saat itu ya, Nak. Nah, fungsi utama dari Panskat ini bukan untuk menyimpan informasi atau data untuk manusia, melainkan untuk menyimpan pengaturan setting untuk mesin yang berbeda. Jadi pada saat itu bukan untuk pengaturan komputer atau menyimpan file seperti yang kita ketahui sekarang, kita lakukan sekarang, tapi dia lebih ke penyimpanan mesin hitung. Oke, itu pada tahun lama banget ya nak ya. Sekarang bagian yang kedua yaitu bagian punch card, paper type. Nah, paper type ini kalau kalian lihat dia bentuknya seperti kertas gulung gitu. Nah, tapi juga terdiri dari bolong-bolongan. Ya, bentuknya kalau kalian perhatikan di buku cetak juga ada gambar B kalau nggak salah Ibu. Nah, pertama kali sih orang digunakan pada tahun 646 yang bernama namanya Alexander. Ya, 1846 oleh yang namanya Alexander. Nah, kalau model Pascal tadi mungkin ini adalah lebih menyempurnakan dari Pascal tadi, di mana dia lebih banyak penyimpanannya dibanding kita menggunakan Pascal tadi. Nah, jadi kolaborasi dari hasil Pascal yang pertama. Kita sekarang lihat lagi yang bagian yang ketiga. Ini gambarnya, kalian bisa perhatikan hampir sama seperti buku cetak. Mungkin kalau buku cetak nggak terlalu jelas. Sekarang kita ke bagian yang ketiga magnetic type. Nah, magnetic type kalau kalian bisa lihat itu gambar B, ya, gambar B. Di situ kalau kalian perhatikan dia bentuknya seperti gulungan roll pita gitu. Nah, bentuknya seperti ini kalau Ibu punya sama aja. Nah, media ini sih pada tahun pertama digunakan pada tahun 1950. Bentuknya seperti roll, di mana dia bisa menyimpan juga data. Nah, ini adalah penemuan setelah kita menemukan yang tadi dari Pascal ya. Nah, setelah itu dia juga lebih banyak penyimpanannya 10.000 lebih dari kalau kita menggunakan Pascal. Ya, jadi magnetic type ini
suatu bentuk alat atau media penyimpanan data, tapi pada saat itu udah penyimpanan data komputer hingga pertengahan tahun 1980. Nah, ini adalah tiga alat yang digunakan pada saat kita belum mengenal media-media yang sekarang kalian sering kenal. Nah, sekarang kita masuk lagi ke media yang lainnya, yaitu media hard disk. Nah, hard disk ini tentunya kalau kalian lihat pada gambar di buku cetak juga ada, ya. Hard disk ini merupakan suatu bentuk alat atau yang terbuat dari logam yang terbuat dari aluminium atau keramik. Nah, dia sangat berat karena di dalamnya ini terdiri dari lapisan-lapisan. Ya, kalian bisa baca di buku cetak juga. Jadi kalau hard disk yang kalian lihat ini adalah suatu bentuk penyimpanan data di dalam sebuah komputer. Nah, biasanya sih hard disk ini kalau kita pakai PC atau personal komputer seperti yang kalian lihat di lab sekolah. Kalau kalian menggunakan laptop, bentuk hard disknya nggak seperti ini ya, nggak seberat ini, dan tentu bentuknya lebih kecil penyimpanannya ya, karena sesuai dengan bentuknya. Kalau yang di komputer sekolah, personal komputer, kita kan menggunakan CPU. Nah, di dalam CPU inilah kita meletakkan hard disk. Jadi hard disk ini merupakan komponen perangkat keras yang mana dia digunakan untuk menyimpan banyak ya. Seperti kalian ketahui, kalian bisa menyimpan data kalian. Data kalian berupa file Microsoft Word misalnya, Excel, bisa juga file-file berupa lagu-lagu atau foto-foto. Bahkan kalian biasanya gunakan untuk mendownload atau menginstal aplikasi games misalnya di komputer kalian. Nah, jadi semakin besar ukuran sebuah hard disk tentunya akan memudahkan kita menyimpan sebuah data kalian yang kalian butuhkan sendiri. Nah, hard disk ini sebenarnya ada berupa hard disk internal dan internal. Kalau hard disk yang kalian lihat ini namanya hard disk internal, artinya dia sudah dipasang di dalam sebuah komputer. Kalau hard disk eksternal ini hampir sama bentuknya, kotak, teman tidak seperti ini, ya. Kita coba lihat di sini, Ibu kasih contoh gambar hard disk eksternal. Nah, kalau garis hard disk eksternal bentuknya rata-rata seperti ini. Lebih kecil dan dia ada colokan untuk yang akan ditancapkan ke komputer atau laptop kalian berupa kabel USB. Ya, seperti kalian ingin mencolokkan flash disk. Nah, jadi kabel eksternal hard disk ini ukuran juga besar walaupun bentuknya kecil. Tentunya kalau kita bandingkan antara internal dan eksternal, lebih gampang kita pakai eksternal karena ini bisa dipindahkan atau dibawa kemana-mana. Kalau kita bandingkan dengan internal, tentunya ini lebih ribet, tapi ini harus diinstal memang di komputer kita ya. Oke. Nah, kalian juga harus ketahui bahwa hard disk di sini karena dia besar penyimpanannya, itu berkisar dari berapa sampai berapa ya, Bu? Nah, penyimpanannya itu kan rata-rata udah gigabyte, makin tinggi sampai terabyte. Biasanya dari 250 gigabyte, 250, 500 giga, 1 tera, 2 tera, bahkan sampai 4 tera. Nah, ada dua tipe hard disk yang tadi Ibu bilang, yaitu hard disk internal dan hard disk eksternal yang sudah Ibu jelaskan tadi. Fungsi daripada hard disk itu adalah membantu kita menyimpan sistem operasi, software-software yang kita install, menyimpan file, menyimpan lagu, video, dan sebagainya yang kita lakukan biasa sehari-hari yang kamu lakukan. Nah, jadi hard disk ini tentunya adalah tempat penyimpanan yang paling besar karena ukurannya sangat tinggi sampai mencapai 4 terabyte ya. Oke, tempat penyimpanan lainnya adalah cakram optik. Kalau kalian lihat di buku cetak, bentuk cakram optik itu kalau kita lihat adalah compact disc atau CD. Nah, compact disc tentunya kalian sudah sering lihat ini kan. Biasanya kalian pakai CD ini, kalau kalian ingat-ingat waktu kalian masih kecil, tentunya kalian sering menemukan alat ini untuk memutar lagu, memutar film. Nah, itu disebut dengan cakram optik atau biasanya kita bilang dengan CD. Namanya sih sebenarnya optical disc. Ya, optical disk ini juga termasuk tempat penyimpanan data, tetapi datanya sih penyimpanan datanya tidak terlalu besar ya, Nak. Dia hanya mencapai 700 MB atau sampai 870 kalau kita pakai yang jenisnya DVD. Kalau yang compact disk biasa hanya mencapai 700 MB. Nah, penyimpanan data di CD ini sebenarnya CD ini ada dibagi dua.
Ya, CD yang hanya bisa kita baca saja, CD yang hanya bisa kita lihat saja, sama CD yang bisa kita mengatur ulang atau mengedit ulang, menulis ulang, atau yang disebut dengan CD rewritable. Jadi CD itu dibagi dua, CDR. Yang pertama CDR, seperti kalian bisa lihat di buku cetak ya, Nak ya, tentang cakram optik. CD itu dibagi dua, ada CD yang jenisnya CDR, CD read, hanya bisa membaca saja, melihat atau menonton saja, mendengar saja. Dan CD yang satu lagi disebut CD-RW atau rewritable. Artinya CD itu bisa kita lakukan, bisa diinstal, bukan bisa kita format. Di dalam format itu kita bisa menulis ulang, kita bisa menambahkan jumlah data yang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk bagian-bagian jenis optical di sini Ibu bagi menjadi ada yang tadi, yang pertama CD. Nah, CD ini rata-rata ukurannya tipis ya, Nak ya, dari model diameternya sih cuma 120 mm. Nah, ketebalannya juga berapa di sana, cuma 14 inch ya. Dia kecil ya. Nah, terus kapasitasnya sih tadi 770 megabyte, ada bahkan yang kalau model DVD dia sampai 870 ada. Nah, tapi DVD yang kalau yang jenis DVD ini jauh lebih baik sih sebenarnya daripada CD. Jadi kalau CD biasa itu 700 sampai 870 MB, sedangkan kalau DVD penyimpanannya jauh lebih banyak, yaitu sekitar 4,7 sampai 17 giga ya DVD. Kalau kalian mau lihat gambar DVD-nya, nah ini bentuk gambar CD atau DVD. Nah, bagian ini adalah compact disk drive. Karena kalau kita pasang di komputer bentuknya seperti ini. Atau kalian mungkin ada laptop kalian yang model lama, biasanya di bagian samping kalian bisa perhatikan ada tempat ada disk drive-nya. Nah, di mana di situ kita bisa memasukkan CD ke dalamnya. Nah, bentuk CD sih ada yang lebar, ada yang kecil ya. Jadi kita meletakkan dulu di dalam disk drive-nya, baru kita bisa putar CD-nya tersebut. Oke. Nah, cara kerja CD ini sih ngebaca data karena bentuknya seperti ini, dia berdasarkan laser. Laser yang berada di titik tengah ini, dia membaca atau membakar dulu, sehingga dia bisa menyimpan data atau mengolah data tadi, bisa membaca data, bisa menulis, bukan menulis, bisa membaca, atau seperti CD tadi bisa menonton, berarti dia bisa membaca data untuk kalian tonton. Jadi dia berdasarkan sinar laser ya, Nak ya, berdasarkan titik-titik sinar laser. Itu cara kerjanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian CD yang lainnya. Tadi kan optical disc itu dibagi 3, yaitu CD, DVD, dan Blu-ray. Nah, kalau Blu-ray ini sih ya sama dengan model dengan compact disc tadi, tapi dia bentuknya seperti sama, cuman keunggulannya di sini dia lebih apa ya? Lebih teknologinya lebih baik karena dia terdiri lapisan. Di sini ada kapasitas lapisan side Blu-ray, di mana dia bisa menyimpan lebih kali 35 kali lebih besar dari kita menyimpan dari CD dan DVD. Kalau CD dan DVD hanya sampai MB, megabyte saja, tapi kalau Blu-ray itu sampai gigabyte, yaitu sampai 50 gigabyte. Bentuk dari si Blu-ray ini, kalian bisa lihat, ini ada di di sini, Bu liatin gambar dari Blu-ray-nya. Ibu sudah catatkan gambarnya seperti ini. Ya, bentuknya sama seperti compact disc biasa kan. Nah, cuman dia bentuknya warnanya biru. Dan ya tadi dia karena ada sides tadi, gunanya untuk apa? Karena dia penyimpanannya lebih banyak ya, lapisan sides. Oke. Kita lanjut ke penyimpanan lainnya, yaitu disket. Nah, disket mungkin kalian pernah lihat gambar disket seperti di buku cetak. Kalian bisa lihat buku cetak kalian dari berbagai macam disket. Disket ini merupakan tempat penyimpanan yang sangat lama. Nah, kalau kali Ibu pengen cerita, Ibu juga pernah dulu memakai disket ini. Sempat Ibu memakai disket ini. Tapi sayangnya disket ini tidak seenak kita menggunakan flash disk, kayak seperti kamu ketahui sekarang. Kalau flash disk itu kan selain penyimpanan datanya, selain bentuknya kecil, mudah dibawa kemana-mana, penyimpanan datanya juga lebih besar, ya. Bahkan penyimpanan data itu sampai giga, ada 32 giga dan 64 giga, ya kan.
Nah, kalian punya tergantung sih, ada yang 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, 32 sampai 64 itu ada di flash disk, udah dibawa-bawa. Sedangkan disket ini selain bentuknya seperti ini, kotak biasa, ini ukurannya seperti kalian sama dengan seperti di buku cetak ya, yang paling besar ini lebih besar kan, berapa inch ya, sampai yang 3,5 inch ya, dari yang besar, sedang, dan kecil. Ini sama aja sih, cuma dia bentuknya dari plastik ini. Nah, bentuknya seperti kepingan plastik yang sangat tipis. Kalau kita buka di dalamnya ini seperti ada gambar negatif film gitu, yang tipis ya, untuk membaca datanya dari situ. Hanya saja dia kalau kita sempat jatuh dan berdebu, dia tidak bisa dibaca lagi dan rusak. Jadi kalau kita beli disket ini, dia tidak dalam bentuk satu kepingan aja kayak kita beli flash disk satu, itu enggak, dia dalam bentuk box. Jadi dalam satu box itu terdiri dari beberapa kepingan flash disk. Oke. Nah, sekarang kita flash disk ini, disket ini pertama kali ditemukan pada tahun 1967 ya, ketika IBM atau International Business Machine mulai menugaskan bagian divisi penyimpanan, membuat sistemnya yang menjadi lebih baik. Nah, pada saat itu kita tahun ibu lah menyimpan disket berupa disket ini. Nah, ini seperti logo yang ada di Microsoft Word atau Excel ya, tombol save sama banget. Nah, disket ini merupakan penyimpanan data di sebuah komputer yang sifatnya removable. Arti removable di sini adalah media penyimpanan ini bisa dilepas dan dipasang mudah. Nah, nama lain dari disket ini kan floppy disk. Nah, floppy disk atau disket ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data keluar maupun data yang ada di sebuah komputer, ya, di mana kapasitasnya hanya mencapai 1,22 atau kalau yang model kecil ini yang terbaru sampai 1,44. Nah, ini setara dengan kalau kamu punya data. Nah, kalau kamu punya data, misalnya kalau kita kan paling punya data di komputer, kalian hanya bisa menyimpan sampai 3 file dokumen yang berformat PDF saja. Nah, untuk satu disket. Jadi sangat kecil ya, Nak ya. Jadi lebih baik kita menggunakan orang lebih sempurna lagi menggunakan hard disk. Oke. Selanjutnya kalian bisa melihat pada buku cetak kalian yaitu hard disk. Bukan, apa namanya? Disket. Sesudah disket namanya adalah flash disk. Nah, flash disk ini bentuknya berbagai macam ragam, dari modelnya, ukurannya, ya, serta bentuknya juga berbeda-beda. Ukurannya itu dari yang terkecil kalian bisa lihat di buku cetak sampai yang giga, ya. Nah, semakin besar semakin banyak kita bisa menyimpan sebuah data dalam flash disk. Jadi flash disk ini kalau kita ingin mendengarkan lagu, sebaiknya kita memakai alat yang namanya earphone. Jadi kita bisa mendengarkan lagu lewat flash disk juga bisa. Ya kan? Kalian colokkan flash disk. Nah, untuk mencolok bagian flash disk ini, kita harus tahu dulu yang namanya USB. Kabel USB. Nah, USB ini terdapat di dalam sebuah komputer atau laptop. Kalian bisa ketemukan USB ini pada bagian-bagian sampingnya. Nah, USB. Nah, kalau flash disk kan ada seperti ini. Kalau kita mau ngecas ada kabel USB, kita masukkan ke sebelah sana. Cuman bukan salah. Jangan salah ya, kalau USB itu tempat mencolokkan flash disk, bukan flash disknya. Kalau alatnya namanya flash disk. Bagian kabel, bukan kabel, tapi USB ini seperti ini. Nah, ini flash disk yang kita colokkan ke dalam USB. Anggap aja ini laptop nih. Nah, ini kabel USB-nya, tempat USB-nya kita masukkan flash disk, tentunya dia akan bisa membaca. Ya, itu untuk bagian flash disk. Nah, kalian bisa lihat, kalian tentunya juga punya flash disk tersebut masing-masing yang ada di rumah kalian. Oke, itu adalah bagian penyimpanan data yang lainnya. Selain yang lain terakhir adalah memory card. Memory card ini biasanya atau dikenal dengan card reader. Kalian bisa lihat di ini deh, di kalian punya HP. Kalau kalian buka, pasti ada yang disebut dengan card reader atau yang seperti ini merek-mereknya ya. Kalau kita buka kan dia tipis tuh,
Nah, ini bagian-bagian disebut dengan memory card. Memory card ini juga bisa memindahkan data ke komputer. Jadi dia juga terdiri dari beberapa bentuk. Nah, dengan cara kalian harus melakukannya dulu atau mentransfer filenya dulu lewat USB tadi. Nah, USB tadi ya juga kita bisa masukkan ke komputer atau laptop kalian, kita bisa mentransfer data, juga kita bisa melihat lagu atau melihat video, menonton video, mendengarkan musik. Nah, juga bisa dilakukan pada memory card. Oke, Ibu rasa materi Ibu sampai sini dulu. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Untuk tugasnya nanti akan Ibu berikan di penugasan buku cetaknya. Sepertinya kita akan ulangan lagi, ulangan harian tentang bab 4. Nah, bab 4 itu tentang memodifikasi tentang Microsoft Excel itu memodifikasi tabel ya, memodifikasi tabel. Oke, nanti ke depannya Ibu akan beritahu lagi. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye.